nih mendapatkan kebahagiaan, maka yang paling utama adalah hidayah. Maka ada doa yang harus kita panjatkan, kata baginda Nabi, pertama kali kepada Allah, bukan doa memohon ampun, tapi doa agar senantiasa Allah memberikan hidayah kepada kita. Ini begitu pentingnya. Dan bahkan kita diperintahkan oleh Allah dengan meminta hidayah minimal 17 kali dalam sehari. Apa kalimatnya? Ihdinas siratal mustaqim. Belum lagi di doa antara sujud, ya, dua sujud itu namanya iftiras, ada doa itu. Apa doanya? Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini. Oh, ada wahdini, ya Allah tunjukilah aku. 17 kali kali 2 itu. Itu yang fardu, belum lagi yang sunnah. Mungkin kalau dikumpul mungkin bisa 50 kali sehari semalam. Hidayah, bahkan Rasulullah tidak pernah lepas di sujud terakhir itu minta diberikan petunjuk. Itu Nabi yang memang sudah dibimbing oleh Allah. Kita, ya kan, Nabi bukan, sahabat bukan, ngakunya keturunan Nabi, ya kan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perilakunya jauh dari yang namanya dianggap orang yang baik. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru yang kedua setelah hidayah ada yang namanya ampunan, istighfar. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Itu ayat Al-Qur'an. Ya. Jadi yang kedua adalah minta ampun supaya kita bahagia. Yang ketiga, minta masuk surga. Tapi bagi orang-orang yang sudah dapat hidayah, Pak, surga itu nggak jadi tujuan. Kenapa? Surga itu kan naim. Naim itu kenikmatan. Jannatun naim. Al-jannah itu adalah kenikmatan. Maka ada orang yang menerjemahkan dengan takwilnya, surga itu adalah kenikmatan bukan saja di akhirat tapi di dunia. Itu kan pendapat namanya, boleh saja ada yang punya pendapat. Nah, jadi ibu nih. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah egois pengen masuk surga sendirian. Masuk surga itu yang enak adalah rame. Makanya jangan pernah nyalain orang. Kalau nyalain orang itu seolah-olah ahli surga sendiri. Jadi enak itu masuk surga sendirian, emang dikira enak. Analogi sederhana, ibu kalau senang kulineran, makan di restoran yang paling sangat enak dengan menu yang lengkap, yang meja yang besar gitu kan, kursinya banyak, tapi makan sendirian, kira-kira enak gak? Ya, di situ ada kapal selam, ada lenjer, gimana? Itu orang Palembang itu. Itu makan sendirian, kira-kira enak gak? Nggak enak. Enak itu kalau rame. Makanya kalau bawa makanan jangan sedikit, bagi rame-rame supaya nikmat. Setuju gak? Jangan ditaruh di tas saja, makanan dikeluarin. Nah, mahal-mahal isinya risol, ya kan? Jadi yang ketiga masuk surga. Yang keempat keselamatan dunia dan akhirat, ya. Kemudian yang kelima istiqomah dalam beragama Islam. Kemudian yang keenam minta diberikan nikmat. Urutan pertama ini hidayah, ya. Hidayah itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan ihdinas siratal mustaqim, dan kita ini diminta oleh Allah melalui baginda Rasulullah senantiasa mengajarkan kita, ya, melalui para guru, untuk kita jangan pernah lupakan berdoa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal
ghina. Itu kan sering dibaca tuh. Ini hadisnya sahih. Ya. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa hidayah? Karena kata baginda Nabi, 15 abad yang lalu beliau sempat menyampaikan dari lisan yang agung itu, ada orang banyak melakukan perbuatan seolah-olah dia ahli surga, tapi akhirnya dia ahli neraka. Ada orang yang kelihatannya dia perbuatannya seolah-olah ahli neraka, pada akhirnya dia ahli surga. Saya ingin sampaikan tentang kisah true story, kisah nyata yang real, ya, walaupun ini belum berakhir. Ada yang kenal nggak dengan Saifuddin Ibrahim? Siapa? Dia ini adalah seorang doktor, konon katanya, saya sih nggak tahu persis, seorang doktor dalam bidang usuluddin. Usuluddin itu adalah pokok-pokok ilmu agama. Dan kemudian dia keluar dari Islam menjadi murtad. Memang belum selesai karena masih hidup. Belum tahu kita perjalanan hidupnya. Makanya di setiap khutbah Jumat, seorang khatib seringkali menyampaikan wasiat takwa yang dibaca di dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau tinggalkan dunia kecuali dalam kondisi selamat. Yang membuat selamat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu Al-Quran memberikan bimbingan supaya nih Allah memberikan keselamatan, maka ada hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Amal soleh, bukan amal salah.